Shalom. Ya, pagi hari ini kita mau bersama-sama beribadah sekolah minggu. Ya, hari ini adalah hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. Kita akan bersama-sama beribadah. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, kita akan bersama-sama menyanyi terlebih dahulu ya, Grace. Oke? Ya. Kita mau nyanyi apa, Grace ya? Selamat pagi Tuhan. Kita akan pujikan Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik yang di rumah bisa bangkit berdiri, ajak mama papahnya untuk senam pagi. Kita mau bergerak, kita mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Yuk! Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kita sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Iya. Tadi yang bertambah-tambah tuh cintanya siapa, Mbak Grace ya? Tuhan, berkatnya Tuhan yang selalu bertambah setiap hari. Ya, kita mau melanjutkan ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, kita bersama-sama berdoa. Sikap berdoa yang baik, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama untuk beribadah kembali Tuhan. Meski kami masih harus ibadah di rumah kami masing-masing lewat video online ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan boleh hadir di tempat kami masing-masing. Tuhan boleh membimbing kami. Tuhan boleh mengurapi kami di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita mau ngapain Mbak Grace ya? Gimana Grace? Kita mau ngapain? Kita mau memuji nama Tuhan aja. Mau? Kita pujikan apa ya? Kau sahabatku. Terus? Kau saudaraku. Ya, hari ini berarti Gracia gembira? Gembira dong. Teman-teman di rumah gembira apa enggak? Ayo, siapa yang gembira? Angkat tangannya. Kita percaya ya Grace, yang di rumah semuanya gembira. Yuk, kita akan pujikan nama Tuhan hari ini. Ku rasa bahagia. Ya, kita pujikan hari ini. Ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku. Kau sahabatku.
Belum ya? Masih semangat? Masih dong. Nah, kita masih semangat. Kita belum mendengarkan firman Tuhan kok ya. Jadi kita masih semangat. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau mengucap syukur terlebih dahulu. Kita mau memberikan persembahan. Kita mau memberikan persembahan sambil diiringi dengan pujian bersyukur. Yuk, kita pujikan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, Bila syukur, bersyukur. susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya. Selanjutnya, kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Yuk, kita mau bersama-sama berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini. Mari adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami kumpulkan pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hatimu, boleh menjadi berkat bagi kegiatan sekolah minggu di tempat kami Tuhan. Kami serahkan setiap tangan anak-Mu yang boleh mengelolanya, biarlah Tuhan sendiri yang akan mengurapi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Tri Budiati. Selanjutnya waktu kami serahkan pada Tri Budiati. Monggo Bu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita sudah bertemu kembali ya di minggu ini. Kita sudah akhir dari bulan Maret ya adik-adik. Ya puji Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa ibadah meskipun masih online ya adik-adik. Tapi kita tetap bersyukur karena apa? Ya, karena kita masih dilindungi, masih diberi kesehatan ya. Ya, semoga adik-adik yang ada di rumah meskipun online tetap sehat ya. Amin. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita akan bersama-sama juga akan beribadah ya dalam ibadah sekolah minggu. Dan sebelum kita menerima firman Tuhan, tadi sudah nyanyi ya adik-adik ya, tadi sudah dibuka oleh pujian ya yang sudah dinaikkan. Tapi Putri ingin adik-adik menyanyi lagi, mau? Ya, mau ya? Nah, coba adik-adik bisa bangkit berdiri ya. Ya, Putri akan ambil alat dulu. Nah, adik-adik, siapa yang di rumah punya alat musik? Yuk diambil. Ya, cepat. Putri tunggu. Ya, kita akan pujian dan kita akan mainkan alat musik ya. Nah, coba sudah siap? Sebelum mendengar firman Tuhan, kita nyanyi lagi ya. Belum capek kan? Ya. Nah, coba kita akan nyanyi lagi. Sudah siap semua dengan alat musiknya? Yang punya apapun itu, mungkin punyanya panci. Oh ya, nggak apa-apa. Adanya apa? Oh, mungkin adanya kaleng, mau dipukul-pukul. Boleh, ya. Kalau di sini Putri pakai ini, cik-cik. Nah, ya. Nah, coba. Adik biasanya Putri, kalau kita ketemu ibadah di gereja ya, kita bisa jalan bersama ya. Nah, coba kita akan nyanyi. Jalan serta Yesus
Bisa ya? Bisa? Nah, biasanya kalau kita ketemu di sekolah minggu, kita bisa jalan bareng ya. Mutar lingkaran gitu deh. Ya, coba. Mungkin adik-adik ini tidak bareng-bareng sama yang lain ya, hanya secara online, tapi Putri percaya adik-adik juga sukacita ya di rumah. Bisa jalan sendiri sama, mungkin sama mama, mungkin sama bapaknya ya, atau sama adik, atau sama kakak gitu ya. Ya, coba yuk kita akan mulai. Kita nyanyikan bersama-sama. Putri akan mainkan cik-cik ya, cik-cik. Nah, adik-adik mainkan alatnya di rumah ya. Yuk, 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik belum jalan? Iya, masih di tempat. Nah, coba kalau adik bisa jalan putar ya. Nah, sambil ini gerak-gerak biar nanti tidak ngantuk. Nah, ya. Yuk, diulangi lagi ya, Dedek. Siap? Oke, ya. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, puji Tuhan ya. Yuk, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan ya, Dedek. Kita akan siapkan hati kita ya. Nah, kita siap jalan serta Yesus ya. Ya, kita berdoa dulu ya sebelum kita baca firman Tuhan. Yuk, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bisa dipertemukan kembali dalam ibadah sekolah minggu masih secara online. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, kami percaya karena penyertaan Tuhan juga kami bisa dapat mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan, kami juga bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bimbing kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mungkin masih kecil, tapi kami percaya kami akan mendapatkan pengetahuan melalui pertolongan Roh Kudus yang akan membantu kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Putra yang Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, Putri akan ngambil Alkitab dulu ya, adik-adik juga gitu. Siapkan Alkitabnya ya, adik-adik. Ya, yuk diambil dulu. Ya, letakkan alat musiknya. Kita akan bersama-sama duduk manis, ya, duduk, adik-adik duduk. Kita akan membaca firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah nyanyi jalan serta Yesus ya. Kita inginnya jalan serta Yesus terus ya. Nah, apakah kita juga akan seperti itu selamanya? Ya, nah, adik-adik, Putri akan ajak kalian belajar firman Tuhan pagi hari ini dari Matius. Adik-adik, coba adik-adik buka ya nanti. Yang sudah bisa membaca atau yang mungkin belum bisa membaca, bisa minta tolong ya. Minta tolong sama mama atau sama bapaknya atau sama kakak ya. Untuk membuka Matius. Nah, coba adik-adik, Matius itu perjanjian baru ya, Matius 26. Ya adik-adik, Matius 26 yuk dicari, Matius 26. Ya, sudah adik-adik, ayatnya 69. Ya, sampai 75. Matius 26 ayat 69 sampai 75 ya.
Nah, adik-adik, pagi hari ini Putri akan memberikan tema atau judul dari apa yang kita akan pelajari hari ini ya, yaitu Aku Murid Tuhan Yesus. Apa adik-adik? Ulangi. Aku Murid Tuhan Yesus. Ya, ini judul renungan kita atau pelajaran kita hari ini ya. Nah, kita akan belajar dari kisah seorang murid Yesus yang bernama Petrus ya. Nah, sudah dibuka tadi, Putri akan bacakan ya. Demikian firman Tuhan ya. Judulnya Petrus menyangkal Yesus ya. Demikian ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ya. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bacaan yang kita pakai untuk kita belajar firman Tuhan pagi hari ini ya, adik-adik. Nah, adik-adik, di minggu yang lalu, adik-adik, kalau yang mengikuti ibadah online terus, pasti bisa menceritakan ya siapa yang menyampaikan ya. MC-nya teman kalian ya, Mbak Grace dan Mbak Dea ya. Adik-adik mungkin ada yang ingin juga memimpin pujian. Nah, nanti siapa tahu adik-adik ada yang bersedia untuk jadi MC ya. Nah, seperti Dek Grace dan Dek Dia ya, belajar menjadi MC, memimpin pujian ya, melayani Tuhan ya, melalui ibadah online ya. Nah, dan firman Tuhannya disampaikan oleh siapa? Ya, siapa yang ingat? Yuk. Ya, Ibu Wiwit ya, ceritanya tentang apa? Nah, ada yang ingat, masih ingat? Iya, ceritanya tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani dan kemudian ditangkap ya, ditangkap. Nah, hari ini masih ada kelanjutan ya dari cerita itu, bahwa adik-adik di minggu depan ya kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus ya, wafatnya Tuhan Yesus di Jumat Agung ya, di Jumat Agung hari Jumat ya. Dan di hari Minggunya kita memperingati apa, Dede? Setelah 3 hari yaitu Tuhan Yesus bangkit, itu peringatan tentang hari raya Paskah. Ya, minggu depan kita akan merayakan hari raya Paskah ya. Ya. Nah, adik-adik masih mengenai kisah dari perjalanan Tuhan Yesus ya, yang saat ini kita tahu tadi dari kisah yang minggu lalu, Tuhan Yesus di Taman Getsemani sudah ditangkap ya, dan kemudian diadili ya. Nah, tadi dari perikop yang kita baca, kita belajar seorang murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus ya. Nah, Petrus ini seorang murid Tuhan Yesus yang tadi kalau kita baca, dia tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan guru dan Tuhan. Nah, guru dan Tuhannya ya. Dia tidak mengakui. Ya, tadi adik-adik sudah membaca ya. Nah, adik-adik, kalau kita mungkin tadi di awal memuji tentang
bahwa kita akan jalan serta Yesus selamanya gitu ya. Nah, apakah benar-benar kita akan jalan serta Yesus selamanya? Artinya apa? Selamanya mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan kita. Nah, Dedek seperti judul atau tema dari renungan kita hari ini tentang pelajaran hari ini yaitu aku murid Tuhan Yesus ya. Nah, kita mau menyatakan bahwa aku murid Tuhan Yesus. Nah, Adik-adik, kalau kita barangkali ya, mungkin Adik-adik apakah ada yang pernah diejek di sekolah, di kampung atau di mana gitu ya? Waktu bermain bersama teman-teman, gitu ya. Biasanya kalau anak-anak kan gitu ya. Kamu apa? Kamu Kristen ya? Kamu Kristen ya? Gitu ya. Nah, siapa yang pernah diajak kayak gitu? Siapa? Adik-adik gimana bilangnya? Oh, enggak, gitu. Ya, siapa yang mungkin pernah tanpa sengaja? Enggak, aku enggak Kristen. Mungkin ada yang pernah malu gitu. Ya, merasa direndahkan karena diajak ya, dicemooh gitu ya, mungkin diancam, kamu nek nganu apa ke gereja nanti ndak tak jajake lo ya, ndak tak ajak lo ya. Siapa ya? Siapa yang pernah mengalami kayak gitu? Siapa? Ya, mungkin kalau ada ya. Nah, ada hari ini kita belajar ya. Kita diingatkan melalui firman Tuhan supaya kita tidak malu, tidak takut ya kalau ada orang yang mengejek kita bahwa kita adalah orang Kristen, kita adalah murid Tuhan Yesus. Ya, Dedek kita belajar tidak seperti kisah Petrus ya, Petrus yang menyangkal tadi, tapi Petrus akhirnya tadi katanya kalau di dalam kisahnya ya diceritakan bahwa pada akhirnya setelah dia menyangkal gimana tadi? Dia menyesal ya, dia sedih nangis gitu ya. Nah, karena apa? Ya karena sudah terlanjur tidak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan ya. Nah, Dedek, barangkali kita dalam kehidupan di dunia ini ya. Nah, ini Tuhan Yesus mengingatkan melalui firman Tuhan pagi hari ini ya, supaya kita juga belajar berani untuk tetap mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Ya, Dedek, Putri pernah punya cerita waktu masih kecil ya, Dedek. Ya, dulu waktu sekolah setiap kali ditanya ya, karena Putri belum paham betul ya soal kekristenan ya, belum belajar banyak. Akhirnya setiap kali kadang kita ketemu orang dikiranya Putri itu bukan orang Kristen gitu ya. Walah, kok gitu ya? Nah, ya karena pada saat itu setiap kali ditanya, ya agamamu apa gitu ya? Putri diem aja. Wah, ya mungkin karena belum tahu ya atau waktu itu entah kenapa ya karena takut atau apa gitu ya masih kecil. Nah akhirnya ada temannya Putri bilang gini, Tri gitu ya, bilang sama Putri gitu. Kamu nek ditanya agama, kamu bilang toh aku Kristen, gitu toh ya. Terus ya dia ngajarin Putri ya, mengingatkan. Nah melalui teman Putri ini, Putri jadi merasa diingatkan bahwa iya ya, saya kan orang Kristen gitu ya, saya kan murid Tuhan Yesus, harus bilang saya adalah orang Kristen. Ya, saya murid Tuhan Yesus. Nah, dengan berjalannya waktu, ya kita sekarang atau mungkin kalau sekarang Putri jadi malah bangga ya kalau kita punya Tuhan Yesus, harusnya kita senang ya. Senang dan menyatakan diri bahwa aku murid Tuhan Yesus gitu ya, Dede. Nah, jangan malu ya. Kalau diajak enggak apa-apa, jangan malu, jangan takut karena apa? Karena Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang sangat melindungi. Ya, yakin enggak? Tuhan yang sangat memberkati. Ya, Dedek. Sampai hari ini kita masih dilindungi kan?
Ya, kita masih bisa ibadah ya, kita masih sehat, puji Tuhan ya. Nah, ini bukti perlindungan Tuhan. Kita dicukupi, ya kan? Kita diberi makan ya. Nah, melalui orang tua kita diberi makan. Melalui siapapun ya, kita dicukupkan ya, Dedek. Nah, puji Tuhan. Jadi, kita harus dengan senang menyatakan, aku murid Tuhan Yesus. Nah, seperti lagu tadi juga kita menyatakan ya melalui pujian bahwa kita mau jalan serta Yesus selamanya ya, walaupun dalam duka gitu ya, dalam duka, dalam kesedihan, dalam suka, apalagi dalam suka ya, kita harus tetap menjadi murid Tuhan Yesus dan mau tetap mengakui kalau kita ditanya, kamu pengikut Tuhan Yesus ya? Gitu ya. Ya, puji Tuhan harus begitu ya. Dedek dengan berani harus bilang gitu, jangan malu. Nah, Dedek belajar dari kisah Petrus tadi ya, Dedek. Kalau tadi Petrus itu seorang murid Tuhan Yesus yang sebenarnya dia sudah sebelum kejadian yang tadi disampaikan dalam firman Tuhan yang kita baca, dia sudah pernah ditanya ya sama Tuhan Yesus. Waktu itu dia ditanya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku gitu ya? Ya. Dan pada saat itu pun Petrus berjanji bahwa apapun yang terjadi Tuhan, gitu ya. Aku tetap menjadi muridmu, ya. Aku tetap bersama-sama dengan engkau, bahwa mati pun aku jalani gitu ya demi engkau, katanya dia gitu ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus waktu itu berkata apa? Ya, karena Tuhan Yesus kan Tuhan ya, dia tahu isi hati Petrus, dia tahu nantinya seperti apa gitu ya, karena dia Allah Bapa yang Maha Kuasa ya. Nah, makanya dia bilang, Petrus, hati-hati gitu ya, dalam bahasa sehari-hari mungkin seperti itu, hati-hati. Nanti kamu itu bisa nyangkal aku loh, nggak ngakui aku loh gitu ya. Tuhan Yesus bilang gitu. Sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali nanti. Waktu aku diadili. Ya, dan terbukti tadi ya. Di sini dikisahkan bahwa waktu Tuhan Yesus ditangkap, ya, setelah berdoa di Taman Getsemani ditangkap, dia dibawa ke rumah imam besar ya, imam besar ya. Imam besar itu mungkin seperti ini ya, orang yang ditugasi untuk mengadili gitu ya. Nah, di sana Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumahnya imam besar untuk diadili, dan Petrus ini kayak apa? Mengikuti gitu ya, ingin tahu juga nanti mau diapakan. Nah, dan pada saat itu banyak orang ya yang ada di rumah itu, di rumah imam besar itu, yang keluar masuk, dan akhirnya ada seorang hamba perempuan yang tahu. Loh, kamu kan ini salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus toh, gitu ya. Tadi ceritakan di ayat firman Tuhan yang kita baca tadi kan. Loh, aku kelihatannya sering lihat kamu selalu bersama-sama ya dengan Yesus, gitu ya. Terus agak kaget ya. Dia takut. Oh, enggak. Aku tidak tahu yang kau maksud gitu ya. Nah, kayaknya masih halus ya. Nah, tapi apa? Dia bilang seperti itu sebenarnya sudah tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai guru atau Tuhannya. Nah, jadi kalau tidak mengakui itu berarti namanya apa tadi? Menyangkal. Nah, menyangkal Yesus ya. Nah, kemudian dia pindah tempat karena dia merasa terusik. Ya, nanti takut ditanya lagi. Dia pindah tempat. Dia berdiri di dekat gerbang, pintu gerbang. Ya. Tapi ternyata ada lagi yang mengenali hamba lain yang juga melihat. Loh, ya, dia bicara sama orang banyak ya. Orang ini
ini aku tahu, ini kayaknya yang bersama-sama ini dengan Yesus orang Nazaret itu loh, ini loh, gitu ya. Tambah takut ya si Petrus ini. Nah, dia nggak ingat ya waktu ditanya oleh Tuhan Yesus sebelumnya bahwa katanya dia, apapun yang terjadi Tuhan, aku akan tetap bersama-sama denganmu gitu ya. Ini terbukti ya. Kenyataannya pada saat itu karena Tuhan Yesus itu waktu itu diadili, dia dipukuli ya. Petrus takut juga nanti dia dipukuli gitu ya. Nah, akhirnya dia tidak mengakui. Jadi dia jalan lagi di gerbang, masih ada orang yang mengenali, tapi dia malah kemudian tambah bersumpah-sumpah gitu ya. Kalau orang dunia bilang, sumpah aku nggak kenal, aku sumpah aku nggak kenal gitu ya. Nah, betapa ini lebih, ya istilahnya lebih parah lagi ya adik-adik. Dia menyangkal lebih parah lagi. Nah, sampai yang ketiga kalinya ya, ada lagi yang mengenali. Pasti kamu itu pengikut Tuhan Yesus, kamu pengikut Yesus. Nah, itu bahasamu sama, tuh logatmu sama ya. Misalkan dari sama-sama dari daerah yang sama ya. Misalkan kalau orang Jawa logatnya ya orang Jawa gitu ya. Orang Medan sama-sama orang Medan misalkan ya. Logatnya kelihatan nah gitu ya. Nah, Petrus juga dikenali lewat logat ini. Nah, ketiga kalinya Petrus tambah takut dan mungkin dia emosi ya. Akhirnya sampai mengutuk. Waduh, parah sekali ya Dede ya. Dia mengutuk dan bersumpah gitu kan. Aku tidak kenal orang itu gitu ya. Kasar sekali ya Petrus. Nah, karena dia lupa ya. Dia lupa akan janjinya waktu sebelumnya bersama Tuhan Yesus ya. Bahwa dia mau bersama terus dengan Tuhan Yesus. Tapi waktu itu dia lupa. Ya mungkin karena ada sesuatu yang menutupi mata hatinya ya. Sehingga waktu itu kemudian langsung terdengar kukuruyuk gitu ya. Ya karena memang mau menjelang pagi ya Dedek. Ayam berkokok. Nah, dan dia ingat, aduh iya ya Tuhan Yesus. Dulu engkau sudah berkata sebelum ayam berkokok, aku menyangkal engkau. Aku sudah menyangkal engkau tiga kali. Dia sedih sekali ya dan dia menangis gitu ya. Dedek menyesali. Nah, Dedek belajar dari kisah ini adik dia jangan sampai kita seperti Petrus ya. Jangan sampai kita seperti Petrus. Tetap kita harus berani, tidak malu ya, jangan sampai kita diajak orang ya, diajak teman, diancam tidak diajak main karena kita orang Kristen, kita pengikut Tuhan Yesus ya. Mungkin kita ada dalam tantangan ya. Tetaplah mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita dan menyatakan bahwa aku murid Tuhan Yesus ya. Nah, apa itu murid? Nah, jadi murid Tuhan Yesus itu bisa dikatakan sebagai pengikut ya, pengikut apa? Pengikutnya Tuhan ya, pengikutnya Tuhan Yesus. Jadi orang yang mengikuti Tuhan Yesus, kemudian percaya kepadanya, dia meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus itu selalu mengasihi. Nah, kita juga meneladani salah satunya ya ajaran Tuhan Yesus dan yang lain ya. Banyak hal yang baik yang diajarkan Tuhan Yesus, kalau kita juga mau meneladani, berarti kita adalah murid Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kita harus berbeda. Nah, Dedek, berbeda dari orang-orang kebanyakan. Karena apa? Karena kita muridnya Tuhan Yesus ya, Dedek. Nah, kita tadi belajar supaya kita tidak seperti Petrus ya. Jadi kita berani untuk mengakui Tuhan Yesus di depan banyak orang dalam segala kondisi, entah dalam suka ya, apalagi suka ya, maupun dalam duka gitu ya. Dalam keadaan diancam pun, tantangan apapun ya, kita harus tetap berkata aku murid Tuhan Yesus. Ya, amin. Nah, Dedek, puji Tuhan kita bisa belajar hari ini supaya kita tetap tidak malu untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Dan kita bersyukur ya Dedek,
Karena kita memiliki Tuhan Allah Bapa yang sangat mengasihi kita, maka janganlah pernah ragu, sekali-sekali pun jangan pernah engkau menyangkalnya, ya. Karena Tuhan akan sedih sekali. Dan kita pun akan sedih nantinya kalau kita sampai menyangkal Tuhan Yesus, ya. Nah, yang penting apa? Tadi kalau dari bacaan cerita kita, Petrus tadi apa tadi? Menyesal, ya. Kalau kita sudah menyangkali, barangkali kita lupa, kita harus menyesali dan berbalik kepada Tuhan. Ya, amin. Ya, mari kita akan berdoa, kita bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita terima. Ya, tutup mata, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan yang singkat ini Tuhan, meskipun hanya sedikit yang kami bisa terima, tetapi kami percaya, kami dimampukan untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana kami belajar tidak menyangkal Tuhan Yesus, karena kami adalah murid-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berani, untuk tidak malu dalam kami menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Dan terima kasih karena kami percaya saat ini pun Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, Adik-adik, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita akan kembali memuliakan nama Tuhan ya dengan yang memimpin pujian pagi hari ini. Dan sampai bertemu kembali di dalam ibadah online di minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Ya, adik-adik, demikian firman yang sudah disampaikan oleh Putri Budiarti. Adik-adik sudah paham, sudah jelas, ada yang belum jelas tadi? Nah, kalau belum jelas bisa dilihat lagi ya nanti ya. Setelah ibadah selesai bisa dilihat berulang-ulang kali. Nah. Oh iya Tante, sebentar lagi ada acara apa Tante? Sebentar lagi itu hari apa ya? Sebentar, tak ingat-ingat dulu ya. Sebentar lagi itu ada acara Paskah. Wow, Paskah adik-adik. Sudah 2 kali Paskah ya adik-adik. Kita tidak bisa mengadakan acara karena kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi tenang, Paskah kali ini kita punya challenge buat adik-adik. Nanti yang mengerjakan, yang menang bisa mendapatkan hadiah atau reward dari kakak-kakak sekolah minggu. Apa ya? Challenge-nya apa ya? Adik-adik, Gracia juga berarti kan masih sekolah minggu kan? Ya, Gracia juga berarti. Adik-adik di rumah bisa menghias telur. Nah, siapa yang sudah kangen menghias telur? Nah, dulu setiap Natal, setiap Paskah selalu lomba menghias telur lah. Siapa yang rindu lomba menghias telur? Angkat tangannya. Gracia, mau menghias telur? Mau banget. Mau banget ya. Nanti adik-adik bisa menghias telur di rumah sebagus mungkin, bisa dibantu. Kalau bisa ya jangan dibantu ya. Nah, nanti Mbak Tri akan batasin dari usia belum sekolah sampai kelas TK, terus kelas 1 sampai kelas 3, terus kelas 4 sampai kelas 6. Nah, nanti 3 kategori. Yang kelas belum sekolah sampai TK nanti bisa dibantuin mama papahnya. Kalau yang sudah kelas 1 ke atas kan sudah bisa mengerjakan sendiri. Nanti mengerjakan sendiri, hasilnya difoto, dipegang. Jadi adik-adik bisa foto membawa telur itu yang sudah dihias. Nanti bisa dikirim di WA-nya Mbak Tri atau Pak Dwi ya. Nanti bisa diminta tolong mama apa papahnya. Mah, difotoin nanti dikirim ke Mbak Tri. Nanti akan dinilai sama kakak-kakak sekolah minggu. Nanti di tanggal 4 April
waktu Paskah nanti akan dimunculkan di dalam ibadah sekolah minggu. Jadi adik-adik bisa tahu siapa ya yang menang. Siapa yang menang? Apakah Sean? Apakah Keca? Apakah Ciel? Fanya? Ruben? Dion? Wah, banyak banget ya anak-anak sekolah minggu. Gary? Cancan? Wah, banyak sekali. Luce, Karin? Lah, nanti semua bisa buat, nanti bisa dikirim. Paling lambat pengirimannya tanggal 2 April hari Jumat. Nanti pengumumannya tanggal 4 April hari Minggu di dalam ibadah online sekolah minggu. Jadi nanti yang menang akan dimunculkan, oke? Oke adik-adik, itu tugas challenge untuk hari Paskah tahun ini. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa. Tuhan Yesus berkati untuk ibadah kami. Haleluya. Amin. Ya, kita akan akhiri dengan memuji nama Tuhan. Kita mau pujikan pujian kedua tanganku mempunyai jari. Nanti kita akan lanjutkan dengan jalan serta Yesus. Yuk. Adik-adik bisa ikuti gerakannya Grace ya. Kedua tanganku. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, tepuk kanan, tepuk kiri, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, lompat sama-sama, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Ya, kiranya kita semua bisa berjalan beserta Tuhan sampai selama-lamanya. Demikian teman-teman, adik-adik semua, ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan 5M, tetap sehat. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.